Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori fenomenologi. Apa sih teori fenomenologi itu? Teori fenomenologi secara etimologi itu berasal dari kata phenomenon yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara tujuan utama fenomenologi itu adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena yang dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas. Sedangkan secara terminologi, fenomenologi itu adalah ilmu berorientasi untuk dapat mempelajari penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Kemudian, fenomenologi itu menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna atau hakikat yang terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan, fenomenologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi atau disiplin ilmu yang menjelaskan dari mengklarifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita dan bagaimana penampakannya. Kemudian sejarah fenomenologi. Ahli matematika Jerman Edmund Husserl dalam tulisannya yang berjudul Logical Investigation itu mengawali sejarah fenomenologi. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali yang dikembangkan di Universitas Jerman sebelum Perang Dunia Pertama, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin dan yang lainnya. Selanjutnya, memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus dari eksistensialisme ini adalah eksplorasi kehidupan dunia, makhluk sadar, atau jalan kehidupan subjek-subjek dasar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fenomenologi itu tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan yang menjadi dasar untuk pengetahuan empiris atau penampakan yang diterima secara indrawi. Istilah fenomenologi itu sendiri diperkenalkan oleh Johann Heinrich, pengikut Christian Wolff. Sesudah itu, filosof Immanuel mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya, seperti halnya Johann. Kemudian pada tahun 1889, Franz Brentano itu menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif. Dari sinilah awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikiran mengenai kesengajaan. Kemudian ada jenis-jenis tradisi fenomenologi. Jenis-jenis fenomenologi ada 3. Yang pertama, fenomena klasik. Fenomena klasik itu
yaitu percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengarah pengalaman. Artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dan sudut pandangnya tersendiri dan objektif. Yang kedua, fenomenologi persepsi. Di sini yaitu percaya pada suatu kebenaran yang bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas, atau bisa dikatakan lebih subjektif. Yang ketiga, ada fenomenologi hermeneutik, yaitu percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna untuk menarik suatu kesimpulan. Kemudian prinsip dasar fenomenologi itu ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita itu berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang kedua, makna benda yang terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Tokoh-tokoh fenomenologi itu ada 5. Yang pertama itu ada Edmund Husserl. Edmund Husserl merupakan tokoh terpenting dalam metode fenomenologi. Mengingat itu pertama kalinya mempopulerkan nama fenomenologi sebagai metode atau cara berpikir baru dalam ranah keilmuan sosial. Jadi beliau itu ada beberapa pemikiran, menurut beliau itu ada 3. Yang pertama, fenomenologi sebagai metode untuk membangun disiplin. Pendiri fenomenologi sebagai sebuah gerakan filosofis. Edmund memiliki tujuan fundamental yang diperlukan untuk memiliki jelas dalam pikiran dalam menilai pekerjaannya dan relevansinya bagi psikologi. Tujuan ini adalah untuk memberikan dasar yang pasti untuk disiplin ilmiah yang berbeda dengan membentuk makna konsep-konsep mereka yang paling dasar. Hal tersebut itu harus dilakukan oleh klarifikasi struktur-struktur esensial penting dari pengalaman yang membedakan. Yang penting. Jadi, sama seperti geometri bisa menempatkan garis lurus seperti item dalam gudang senjata yang identik kebenaran, meskipun adalah pertanyaan yang sama sekali. Apakah hal seperti itu mempunyai manifestasi empiris sehingga esensi disiplin itu murni? Pemikiran yang kedua yaitu hal sendiri, intensionalitas, dan para fenomena. Jadi, bagaimana pengalaman dari sesuatu untuk diinterogasi ketat. Ini melibatkan untuk mengalihkan perhatian secara eksklusif untuk pengalaman. Kemungkinan itu mengalihkan perhatian untuk mengalami dan apa yang diberikan dalam pengalaman tergantung. Pada pemahaman ini, itu membutuhkan kesadaran semua, yaitu kesadaran dari sesuatu prinsip. Yang pertama kali dari fenomenologi adalah bahwa kesadaran itu adalah disengaja. Namun, pemikiran Edmund ini terdengar peringatan terhadap
terhadap ini yang risalah sebagai hanya untuk mengulangi dunia batin dan dikotori dunia luar. Yang ketiga itu berpikir fenomenologis. Temuan eksistensi tentang proses mental sehingga tidak perlu untuk membuat pengalaman dan pengamatan akal di mana ilmu hal-hal fakta harus mendukung dirinya sendiri oleh mereka. Itu tetap membuat temuan identik ini yang berulang untuk refleksi. Lebih tepatnya itu intuisi dari esensi. Akibatnya, keraguan skeptis sehubungan dengan pengamatan diri juga datang ke dalam tampilan untuk fenomenologi. Tokoh yang kedua yaitu Alfred Scott. Maaf, di sini tulisannya salah. Ahli teori sosiologi fenomenologi yang paling menonjol adalah Alfred Scott, seorang murid Husserl yang berimigrasi ke Amerika Serikat setelah munculnya faskis di Eropa, melanjutkan karirnya sebagai bankir dan guru penggal waktu atau part-time. Dia muncul di bawah pengaruh filsafat pragmatis dan interaksionalisme simbol. Jadi, sebulan fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomenologi hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya itu adalah sebagai suatu aliran pengalaman indrawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita. Fenomenologi ini tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna. Hal ini mengantarkan kita kepada salah satu perbedaan yang jelas antara fenomenologi dan bentuk lain dari teori tindakan-tindakan sejauh ini mengacu pada tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya. Bagi fenomenologi juga sama halnya. Bahkan tindakan terutama itu ditunjukkan kepada proses internal dari kesadaran manusia, baik itu individual ataupun kolektif. Sekali tindakan itu ditransformasikan ke dalam pikiran kita, ia menjadi sulit untuk keluar lagi, dan ini mempunyai konsekuensinya pada usaha untuk memperluas sosiologi. Fenomenologis menjadi sebuah teori tentang masyarakat seperti juga tentang pribadi. Kemudian yang ketiga ada Peter L. Berger. Pengkajian fenomenologi Peter berkaitan erat dengan konsepnya mengenai konstruksi realitas sosial yang dianggapnya bergantung pada posisi individu sebagai subjek. Dengan demikian, asumsi awal pemikiran terkait layaknya struktural fungsional. Hanya saja, pemaknaan ini dihasilkan oleh hubungan subjektif individu dengan dunia objektif. Dalam proses tersebut, Peter meyakini eksisnya dialektika tiga momentum yang dialami individu dalam masyarakat, yakni eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi.
yang mana itu ketiganya menunjukkan eksistensi individu sebagai produk masyarakat dari masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Pada masyarakat itu sebagai produk individu. Eksternalisasi adalah kondisi di mana individu lebih dominan ketimbang masyarakatnya. Dalam kondisi yang demikian, individu itu aktif memproduksi nilai, norma, dan budaya bagi masyarakatnya. Sebaliknya, internalisasi itu adalah kondisi di mana individu lebih dominan ketimbang masyarakatnya. Dalam kondisi tersebut, individu aktif mengadopsi nilai, norma, dan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pada analisis Peter ini menyatakan bahwa individu dilahirkan dengan suatu predisposisi ke arah sosialitas, dan ia menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari proses ini itu adalah internalisasi, yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa objektif sebagai suatu pengungkapan makna. Jadi pada kesadaran diri individu ini selama internalisasi menandai berlangsungnya proses sosialisasi. Yang keempat menurut Max Weber, menurut pemahaman beliau terkait fenomenologi, membahas tentang Berstehen Max Weber yang merupakan tokoh sosiologi yang paling berpengaruh dalam pemahaman nominalisme sosiologi. Menurutnya kajian sosiologi ini memfokuskan perhatian pada studi mengenai entitas masyarakat, institusi atau lembaga-lembaga sosial yang bersifat abstrak dan penuh dengan spekulasi. Menurut Weber, satu-satunya perihal yang konkret adalah motif berikut tindakan yang dimiliki individu. Tak ada sesuatu yang dinamakan masyarakat, melainkan kumpulan individu dan kelompok yang menjalin hubungan sosial satu sama lain. Itu menurut Weber. Di satu sisi, pernyataan tersebut itu dapat diasumsikan sebagai berikut. Keluarkan individu dari masyarakat, maka habislah masyarakat. Tetapi bubarlah masyarakat beserta lembaga-lembaganya, maka individu tetap ada. Oleh karenanya, objek studi sosiologi Weber itu berfokus pada motif tindakan sosial aktor. Dalam hal tindakan sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama itu tindakan aktor yang memiliki makna dan bersifat subjektif. Yang kedua, tindakan nyata maupun yang bersifat membatin dan sepenuhnya bersifat subjektif. Yang ketiga, tindakan yang sengaja diulang. Berikut tindakan dalam bentuk persetujuan diam-diam. Yang keempat, tindakan terkait diarahkan pada individu maupun kolektif. Dan yang kelima, tindakan tersebut memperhatikan tindakan orang lain dan terarah pada orang itu. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Max Scheler. Di samping Edmund Husserl, filsuf lain yang juga terlibat dalam filsafat fenomenologi adalah Max Scheler. Scheler juga menggunakan metode Edmund Husserl dan tidak berusaha untuk menganalisa dan menerangkan lebih lanjut tentang suatu objek dan gejala-gejalanya. Bagi Scheler, fenomenologi itu merupakan jalan keluar ketidakpuasan antara logisisme, transcendentalis, Immanuel Kant, dan psikologis empiris. Dan pemikiran yang paling utama Scheler adalah tentang fenomenologi etika.
Dalam pandangan Scalar ini tentang fenomenologi etis, itu adalah benda dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu, adalah keliru menginginkan inti nilai dari benda-benda atau memandang keduanya dengan tempat berpijak yang sama. Dunia benda-benda itu terdiri atas segala sesuatu, maka dapat dihancurkan oleh kekuatan alam dan sejarah. Dan jika nilai moral kehendak kita bergantung pada benda-benda, maka kehancuran tersebut itu tidak akan mempengaruhi. Sebaliknya, benda-benda itu memiliki nilai empiris, induktif, dan prinsip yang didasari atas bersifat relatif. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.